Kalau misalnya teman-teman lihat nih, rumahnya kelihatan terang karena punya double inner courtyard. Yang pertama ada di bagian depan sini, dan yang kedua ada di bagian belakangnya. Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter. Kali ini kita lagi ada di Parkville Serpong. Kita mau review klaster terbaru sekaligus klaster terakhir mereka. Buat yang belum tahu, Parkville Serpong itu lokasinya ada di perbatasan antara Tangerang Selatan dan juga Bogor. Cuman 15 menit aja ke pintu tol BSD, 20 menit ke pintu tol Pamulang, tol Serpong Cinere, dan bisa dibilang Parkville Serpong ini adalah salah satu perumahan premium dan juga modern. Kenapa modern? Karena mereka sudah menerapkan one gate system, security 24 jam, ROW jalannya juga lebar, utilitasnya juga udah underground, jadi lingkungannya pasti bakalan kelihatan lebih rapi ya. Dan karena ini adalah klaster keempat mereka, kalau teman-teman datang ke sini itu udah banyak yang tinggal ya, terutama klaster pertama dan klaster kedua mereka yang udah serah terima. Dan hari ini saya akan ajak teman-teman untuk review rumah ini nih. Luas bangunannya 66 meter persegi, luas tanah 60 meter persegi, dimensinya lebarnya 6 meter, panjang ke belakang 10 meter. Wah, desainnya modern dan keren banget ya, dengan permainan maju mundur di lantai duanya. Bagian atasnya pakai bentuk atap pelana dengan adanya dak beton di samping kiri, kanan, dan di bagian belakangnya. Pentonnya juga udah kekinian banget nih, warna abu-abu muda, abu-abu tua, dan ada fiber semen tuh warna coklat. Rumahnya juga dikasih banyak banget nih bukaan jendela, baik di bagian bawah maupun di bagian atasnya. Dindingnya udah double menggunakan bata ringan. Rumah ini juga udah dilengkapi sama listrik berdaya 2200 watt. Kita lihat dulu nih dari bagian depan rumahnya. Jadi rumahnya tuh udah disediain satu area carport. Ini tuh lebarnya kurang lebih sekitar 4 meter, panjangnya kurang lebih sekitar 3,5 meter. Carportnya dicor beton aja dengan kombinasi garis-garis tali air. Dan enaknya lagi nih, kalau misalnya kita beli rumah di klaster Toscana ini, udah ikut juga sama kanopi kayak gini. Jadi di bagian tiangnya pakai besi hollow berwarna hitam, di bagian atasnya pakai bahan alderon. Di samping area carportnya selebar 2 meter tuh dijadiin sebagai area taman, dan ada area teras rumahnya juga. Untuk kusen pintu dan jendelanya pakai aluminium yang dicat berwarna hitam, dan untuk pintu utamanya udah pakai engineering door. Kalian pasti udah penasaran ya, kalau dari luarnya aja rumahnya udah modern, pasti dalamnya juga bagus banget ya. Yuk kita lihat sama-sama. Jadi layout rumahnya tuh emang beda dengan klaster-klaster sebelumnya ya. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, rumahnya kelihatan terang karena punya double inner courtyard. Yang pertama ada di bagian depan sini, dan yang kedua ada di bagian belakangnya. Untuk di bagian depannya, nanti di bagian atasnya tuh udah dikasih solar flat kayak gini. Jadi untuk cahaya alami bisa masuk ke dalam rumahnya dengan baik. Tapi kalau misalnya lagi hujan, nggak perlu khawatir airnya masuk ke dalam rumahnya. Dan sebenarnya kalau misalnya masuk dari pintu utama tuh kita ketemu sama satu area living room yang dibuat open space gitu ya. Tapi di sini developer kasih inspirasi, dikasih kisi-kisi kayak gini nih. Jadi kalau dari luar nggak bisa langsung ngelihat ke bagian dalam rumahnya. Dan menariknya, developer kasih inspirasi di bagian depannya nih ada kolam ikan mini. Nah, buat teman-teman nih yang suka piara ikan, mungkin ini bisa dijadiin inspirasi. Atau mungkin area ini tuh bisa dijadiin sebagai area foyer terima tamu ya. Rumahnya juga kelihatan mewah lagi karena di bagian lantainya tuh pakai HT ukuran 60 x 60. Untuk area lantai satunya tuh terdiri dari area living room yang dibuat open space, dan ada satu kamar mandi nih. Di sini bisa teman-teman gunakan sebagai area ruang keluarga. Ukurannya juga cukup besar. Di sampingnya ada area dining dilengkapi sama area kitchennya juga. Dan di sampingnya ada area void. Nantinya bagian atasnya tidak tertutup seperti di rumah contoh ini ya. Jadi teman-teman bisa gunakan area ini tuh sebagai service area mungkin. Jadi total area living roomnya itu lebarnya 5 meter, panjang ke belakangnya 6 meter. Gede banget ya. Dan di klaster Toscana ini punya dua tipe rumah. Rumah dengan 2 kamar tidur seperti rumah contoh ini, atau dengan 3 kamar tidur. Luas bangunan, luas tanah sama. Bedanya di bagian belakang sini nih, ada tambahan kamar tidur ukurannya 2,5 meter dikali 2,4 meter. So buat kalian yang butuh tambahan kamar tidur di lantai bawah, mungkin buat orang tua, atau mungkin buat tamu, atau mungkin dijadiin sebagai tempat kerja, bisa tuh pilih yang 3 kamar tidur. Nah,
Kita lihat lagi ke area kamar mandinya nih. Kamar mandinya compact dan looks-nya modern ya. Dindingnya sebagian pakai bevel white dan dipadu-padankan sama cat berwarna hijau. Udah dilengkapi sama shower, wastafel, dan juga kloset duduk. Sanitarinya udah dari American Standard. So, kita udah selesai nih explore lantai satunya. Kita langsung lihat yuk ke kamar tidur yang ada di lantai 2-nya. Jadi di lantai 2-nya tuh ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi sharing. Kita lihat dulu ke kamar tidur utamanya nih, di bagian sebelah kiri saya. Jadi kamar tidur utamanya tuh dari pintu masuk sampai ke ujungnya ini kurang lebih sekitar 4,2 meter dan lebarnya tuh kurang lebih sekitar 3,8 meter ya. Teman-teman udah bisa gunakan kasur ukuran double, bisa dikasih juga ini nih wall panel buat taruh TV, meja rias, dan juga ada area wardrobe-nya nih. Untuk ceilingnya nih tinggi banget, kurang lebih sekitar 4 meter, dan di bagian atasnya plafonnya bentuknya tuh menyesuaikan sama bentuk atapnya. Salah satu keunggulan perumahan Parkville Serpong adalah mereka tuh udah menyediakan fasilitas yang bisa dibilang family oriented banget ya. Selain udah ada clubhouse yang udah jadi di bagian depannya, di dalamnya juga bakalan banyak banget ruang terbuka hijau. Kita sebut aja kayak thematic pond, rimba river, kemudian ada corner garden. Jadi di setiap sudut perumahan ini tuh bakalan ada ruang terbuka hijau dengan tempat duduknya juga. Jadi teman-teman yang beli rumah di sini tuh pasti bakalan ngerasa nyaman banget ya, baik di dalam rumahnya maupun di luar rumahnya. Nah, kamar tidur utama ini punya akses langsung ke area kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini nuansanya dibuat beda ya. Kalau tadi di lantai 1 tuh dibuat modern minimalis, di sini tuh kelihatan lebih mewah. Untuk dindingnya udah full keramik sampai atas, pakai HT ukuran 60x60. Udah dilengkapi juga sama bukaan kaca jendela zigzag. Jadi untuk cahaya alami bisa masuk nih ke dalam kamar mandinya. Udah lengkap sama area shower, kloset duduk, dan juga wastafel. Untuk sanitarinya sama, pakai American Standard. Dan untuk area basah dan area keringnya tuh dipisah ya. Area basahnya tuh dibuat lebih rendah 3 cm ke bawah. Untuk pintu masuknya, selain dari pintu utama tadi, teman-teman juga bisa akses kamar mandi ini dari pintu luarnya nih. Jadi bisa digunakan sharing untuk kedua penghuni kamar yang ada di lantai 2 ini. Kita lanjut, di sini ada kamar tidur anak. Ukurannya menurut saya cukup proper, 2,5 meter dikali 3,5 meter. Dan menariknya kamar tidur anak ini tuh punya 2 bukaan jendela loh. Yang pertama ada di bagian belakangnya, ini menghadap ke area void tadi. Dan yang kedua ada di bagian depannya nih, menghadap ke depan rumahnya. So gimana nih, rumahnya modern, keren, harganya juga denger-dengar masih affordable. Dan terutama promo cara bayarnya nih sangat menarik banget. Langsung aja yuk kita ngobrol sama marketingnya. Oke guys, sekarang kita udah ditemenin sama Bu Lina dari Parkville Serpong. Selamat pagi Bu Lina. Pagi Pak Dedi. Bu, tadi kita udah home tour nih, klaster terbaru yang ada di Parkville Serpong. Seru banget rumahnya sih. Bagus ya? Bagus banget Bu. Nah buat teman-teman property hunter nih Bu, yang belum tahu mengenai Parkville Serpong, bisa diceritain sedikit nggak sih Bu? Jadi Parkville ini dibangun oleh Grand Development. Udah sekitar 15 tahun developmentnya ngebangun perumahan, apartemen, dan lain-lainnya gitu. Dan untuk di Parkville sendiri ini ada 6 hektar Pak Dedi. Udah ada sekitar 4 klaster. Klaster pertama dan kedua itu sudah dibangun dan sudah kita serah terimakan. Kemudian untuk di klaster ketiga ini sedang dalam masa pembangunan. Dan ini klaster keempat. Jadi bisa dibilang ini klaster terakhir Pak Dedi. Toscana sendiri ini ada 1,2 hektar yang sekitar 100 rumah yang akan dibangun nantinya. Wah, jadi ini cocok banget nih buat milenial. Dan kalau misalnya teman-teman datang ke sini tuh pasti nggak bakal nyangka kalau ini tuh rumah luas 60 meter persegi doang ya Bu ya? Nah betul, iya. Kalau dilihat dari ruang tamunya sendiri, ini desainnya juga berbeda dari klaster-klaster sebelumnya. Jadi ini lebih luas gitu. Dan untuk pencahayaannya, inner courtyardnya itu lebih banyak gitu. Sehingga sebenarnya menghemat energi listrik nih Pak Dedi gitu. Wah, keren banget sih.
Nah, kalau misalnya nih Bu, teman-teman Property Hunter mau datang ke Parkville Serpong, ini caranya gimana ya Bu ya? Oke, jadi untuk aksesnya sendiri untuk ke Parkville Serpong, jadi kalau misalnya teman-teman bisa langsung lewat tol Serpong Parung. Nah, kemudian bisa juga untuk kalau misalnya mau ke stasiun, itu paling deket stasiun Rawabuntu. Untuk akses dari tolnya sendiri ke Parkville itu sekitar 5 km Pak Dedi. Dan untuk akses stasiun ke Parkville itu sekitar 15 menit. Serta kalau misalnya mau ke Jakarta Selatan, misalnya mau arah ke Pamulang, Ciputat, itu kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menit, itu deket sekali gitu. Wah, jadi untuk aksesnya banyak ya Bu ya, bisa dari Jakarta Selatan, bisa dari BSD juga. Apalagi nanti dengar-dengar bakal ada MRT juga ya Bu ya? Iya, betul-betul. MRT kira-kira bakalan dibangun sekitar 2024 ini sih. Dan itu dekat sekali sih dari sini. Oh, jadi nanti tinggal di Parkville Serpong kemana-mana lebih mudah ya Bu ya? Betul, di sini pun juga sudah terbangun namanya supermarket, sekolah-sekolah terdekat, sampai fasilitas-fasilitas rumah sakit juga sudah banyak gitu. Apalagi dekat sama BSD Bu. Kita tahu kalau di sana tuh udah lengkap banget lah ya untuk fasilitasnya. Nah, selain akses, kita pasti pengen tahu juga nih Bu, kira-kira fasilitas apa nih yang disediain sama developernya di dalam perumahan ini Bu? Untuk fasilitasnya, jadi di dalam klaster ini sudah ada sport club dan itu di dalamnya udah ada fitness gym, dan kemudian dia ada kolam berenang, dan yang kedua dia ada kayak multifunction. Jadi kalau tempat titik berkumpul para pemilik rumah misalnya gitu, dan kemudian kalau dia ke area luar itu ada area hijau. Nah, area hijau itu banyak sekali kok di sekitar klaster, di sekitar perumahan ini gitu. Apalagi kalau misalnya playground dan outdoor gym juga ada di situ. Nah, untuk tipe rumahnya sendiri Bu, di klaster Toscana ini ya, berarti ini klaster terakhir ya Bu ya? Ada tipe rumah apa aja Bu? Oke, jadi untuk di Toscana ini dia ada, ini untuk kayak di rumah contoh ini ada 2 kamar tidur pada dia. Tapi kita juga ada 3 kamar tidur untuk di ukuran yang sama gitu, luas tanah 60. Oke, gitu. jadi luas bangunan dan luas tanahnya sama, cuman ada tambahan kamar lagi nih. Betul. Jadi ada opsi 2 kamar tidur dan 3 kamar tidur. Betul, jadi bisa pilih gitu mau kebutuhannya 2 kamar tidur atau 3 kamar tidur gitu. Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri Bu, dengar-dengar di sini harganya masih affordable banget nih. Yap. Berapa sih Bu di klaster Toscana ini Bu? Kalau ngomongin harga nih deg-degan nih pasti. Jadi kalau harga kita mulai dari harga 800 jutaan di harga cash keras gitu, dan untuk KPR sendiri kita mulai harga 900 jutaan. Jadi untuk promonya sendiri di sini ada free DP, kemudian ada free biaya KPR, dan kemudian ada free biaya surat-surat. Jadi udah termasuk tuh kayak BPHTB, AJB, IMB, balik nama sertifikat udah include. Nah, yang menarik lagi free kanopi Pak Dedi. Jadi udah enak banget, tinggal masuk rumah, udah rapi, udah all in gitu Pak Dedi. Jadi berasa mudah banget ya, tanpa DP, tanpa biaya surat-surat. Betul. Itu kan biasa kan bisa jadi satu pertimbangan teman-teman juga nih, karena agak lumayan besar ya nominalnya ya. Betul. Nah, kalau misalnya saya mau beli rumah di Parkville Serpong nih Bu, terutama di klaster Toscana ini, saya harus sediain uang berapa ya Bu ya? Iya. Dan cicilannya starting berapa ya? Untuk di Parkville sendiri cukup bayar 15 jutaan. Nah, itu nanti bisa kita pilih unit, kemudian bisa proses KPR. Nanti setelah di-approve sama bank, start untuk cicilannya kita 5 jutaan Pak Dedi. Oke, jadi benar-benar sesuai dengan kantong milenial ya Bu ya? Ya, betul. Apalagi di sini juga aksesnya sudah jadi dan beberapa fasilitasnya sudah jadi Pak Dedi. Jadi udah bisa langsung dinikmati. Wah, keren banget nih teman-teman. So, buat kalian nih yang udah nonton video ini dan ternyata kalian tertarik nih sama Parkville Serpong, terutama di klaster Toscana ini ya Bu ya? Ya, betul. Atau mau janjian survei, caranya gampang aja. Kalian tinggal klik link yang udah kita sediain di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih ya Bu Lina. Ya, sehat sama-sama. dan sukses selalu ya Bu. Sukses terus ya. Oke, demikianlah home tour kita hari ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini, serta subscribe channel Property Hunter, supaya kita tahu kalau channel ini tuh bermanfaat buat kalian. Kita juga punya Instagram dan TikTok yang bisa kalian follow. Mudah beli rumah, siapa takut? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.